Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys dengan si Papi di channel hobinya si Papi ya guys ya. Hobinya si Papi kali ini pakai seragam nih guys. Ya? Jam berapa ya, Mas? Setengah 6 ibu. Oke, makasih. Ya. Ada tamu guys lagi, jadi si Papi itu lagi sendirian nih guys, kerjanya lagi sendirian karena lagi pada nengokin salah satu temennya si Papi, temennya satu kerjaan lagi sakit guys. Jadi si temen si Papi ini tuh namanya nggak mau disebut katanya guys, jangan disebut ya Pi ya, nah gitu. Jadi kita sebutin inisialnya aja ya guys. Temennya si Papi yang lagi sakit itu inisialnya, huruf depannya Sar, belakangnya Min, Sarmin. Nah jangan sebutin namanya guys ya. Nah buat bang yang berinisial Sar dan Min, semoga cepat sembuh dan semoga cepat bergabung lagi ya guys ya. Kepada babang yang berinisial Sar dan Min, hampura minta maaf nih si Papi nggak bisa ikut nengokin karena kebetulan masuk shiftnya shift sore sendirian guys ya, berangkatnya pada jam istirahat guys. Jadi sekarang kan udah jam 2:30 guys, jadi yang istirahat jalan atau nengokin si Papi maka nggak ikut. Biasanya si Papi mah kemana aja juga gas deh guys, pasti ngegas kemana aja selalu ikut, tapi ya begini profesional dalam bekerja jadi terpaksa nggak ikut dulu ya, hampura kepada Bang Sarmin. Tapi doanya mah pasti ikutlah ke sana, pasti nyampe lah insya Allah ya guys ya. Ya intinya mah buat yang lagi sakit Bang Sar dan Min, semoga cepat sembuh dan kembali bekerja kembali bersama kami ya guys ya. Jadi apalagi ya, bikin video ini tuh sebenarnya bingung guys, iseng guys ya guys ya. Sepi sorangan sendirian guys, hararian lah, jadi biar nggak sepi seperti bikin video ya lah, biar seolah-olah ada temen gitu lah ya. Kan tadi lagi ngebahas teman-teman ya kan, teman kita nah si Papi juga punya pengalaman guys, punya pengalaman, punya teman yang super duper aneh ya. Oh ya sebelumnya maaf nih sambil bekerja ya guys ya, biar nggak bisa reka nanti, jadi sambil kerja aja bikin video. Jadi si Papi punya pengalaman, punya temen yang super duper aneh. Kenapa anehnya? Karena dia itu sering banget keluar masuk pintu penjara guys. Padahal dia tuh gak pernah bikin kasus pembunuhan gitu, gak pernah, pencurian gak pernah, mabuk-mabukan nggak pernah. Pokoknya kasus-kasus hal-hal yang dilarang itu dia nggak pernah lakuin guys. Tapi dia sering banget keluar masuk pintu penjara guys. Alasannya cuma saya dibilang sepele alasannya guys ya. Kenapa dia sering keluar masuk teh sepele pisan alasannya. Jadi kenapa dia selalu sering keluar masuk pintu penjara? Karena gak enak sebenarnya ceritain deh, takutnya sebagai aib teman gue sendiri gitu. Nggak apa-apa lah ya, namanya cerita ya buat pengalaman. Jadi alasan dia sering keluar masuk pintu penjara tuh karena temen gue itu, temen si Papi itu
kunci pintu penjara guys. Jadi ya wajar, sering keluar masuk pintu penjara. Ya namanya juga kunci, emang tugasnya kayak gitu ya guys ya. Benar gak guys? Nah itu temen si papi yang paling aneh tuh, si kunci pintu penjara. Aneh kan? Ini misalkan lubang kunci pintu penjara. Nah ini temennya si papi, si kunci. Nah dia tuh sering banget keluar masuk pintu penjara guys. Salah ya, kebalik ya. Ini keluar masuk pintu penjara guys. Emangnya juga dasar, namanya juga kunci guys. Gak punya otak kunci mah. Iya lah. Begitu guys, teman si papi yang paling aneh itu ya si kunci itu guys, paling aneh beneran kan. Tapi ada lagi nih teman si papi yang dibilang, kan tadi mah dia sering keluar masuk penjara tapi nggak berbuat salah ya guys. Nah sekarang kebalikan guys, dia paling bandel lah, teman si papi yang paling bandel guys. Asli bandel, tapi nggak, alhamdulillah gitu, walaupun bandel nggak pernah masuk penjara guys. Namanya si Usep guys, di kampung dulu namanya si Usep. Pernah kejadian si papi lagi di kampung guys. Namanya kampung kan tengah malam tuh udah sepi, beda kayak Jakarta guys. Sepi tengah malam teh bener-bener sepi lah, jam 10 aja udah sepi banget. Nah si Usep itu tengah malam tahu-tahu gedor-gedor pintunya si papi. Pi. Kaget dong ya kan. Pas si papi buka pintu, si Usep guys dia keringetan, ngos-ngosan, kecapean gitu guys. Ya namanya teman kan pasti punya rasa panik gitu biasanya. Kenapa nih si teman gue kan, si Usep kenapa nih tengah malam keringetan, ngos-ngosan. Kan yang dalam pikiran si papi itu ada 3. Di pikiran si papi itu melihat si Usep kayak gitu tuh ada 3 jadinya. Yang pertama si papi pikir, oh si Usep habis dikejar setan kali, ya kan? Kan biasanya kalau orang dikejar setan begitu ya, ngos-ngosan, keringetan. Nah kemungkinan kedua nih yang ada di pikiran si papi, oh si Usep teh habis ngejar-ngejar setan kali ya, gitu. Wah, pikiran si papi. Ya namanya setan kan dikejar-kejar susah ya kan, jadi si Usep yang ngos-ngosan, kecapean gitu kan. Nah yang ketiga, yang terakhir yang di pikiran si papi nih, apa jangan-jangan si Usep yang setan gitu kan. Tahu lah, bingung lah sama si Usep. Tapi walaupun sejelek-jeleknya si Usep ya kan, namanya temen, sejelek-jeleknya temen guys, ya punyalah rasa khawatir dalam diri. Itu kenapa si Usep keringetan, ngos-ngosan ya kan ada di pikiran pengen bertanya kayak gitu. Nah akhirnya si papi nanya gitu. Nah si Usepnya tuh habis gedor-gedor ngos-ngosan tuh sambil gini, jadi ngadep ke belakang gitu guys, ngadepnya ke jalanan, bukan ngadep ke si papi gitu kan. Akhirnya si papi nanya gitu, "Saya tadi kamu kenapa?" Si papi teh ngos-ngosan begitu, habis dikejar setan, si papi teh gitu. Tapi kagak jawab guys, nggak jawab sama sekali.
positif aja kan, si papi itu positif aja mikirnya kan, namanya orang panik, namanya orang capek, ditanya belum fokus kali ya guys ya. Akhirnya yang dicoba lagi, nanya lagi yang kedua kalinya, Sep, hari kamu kenapa ngos-ngosan kayak orang kecapean gitu? Nggak dijawab lagi guys. Aduh, ya sedikit emosi sih guys. Udah nanya 2 kali karena khawatir nggak dijawab. Akhirnya ya udahlah, tanya aja sekali lagi lah ya, si papi gitu kan. Karena emosi, si papi juga sambil nepok pundaknya. Sep, hari kamu budek, si papi emosi guys, nggak dijawab terus. Sep, hari kamu budek, kamu kenapa ngos-ngosan, keringetan, kayak orang kecapean, habis dikejar-kejar setan gitu, si papi gitu. Balik badan guys. Dia akhirnya pas ditanya yang ketiga itu, dia balik badan, diri set gitu, dia ngegas guys, dia marah-marah, katanya gini, woi bang, jangan fitnah gitu dong, gue nggak pernah ngejar-ngejar si Usep, katanya gitu. Ternyata yang sampai 3 kali gue tanya, yang sampai 3 kali si papi tanyain tuh bukan si Usep, tapi si setan. Parah. Udah ngomel tuh setan sama si papi. Aduh, baru kali itu tuh ngomelin setan, terus tahu-tahu hilang aja, si setan itu hilang aja ya. Nah habis hilang, si Usep yang asli datang. Si Usep yang asli itu datang, juk. Sama kayak yang tadi, keringetan, ngos-ngosan, kecapean. Ternyata dia langsung pih kata gitu, manggil. Kenapa tuh Sep, cekain teh ngos-ngosan gitu. Terus si Usepnya jawab, aku aing habis maling rumahnya si Haji Rojali, cenah gitu. Haji Rojali itu terkenal paling galak guys, asli. Mani-manian gitu si Usep maling di tempat Haji Rojali, asli paling galak. Jangankan maling, kucing masuk ke rumahnya Haji Rojali, jalannya ngerangkak. Beneran, nggak ada kucing yang masuk ke rumah Haji Rojali berani jalan berdiri ini, nggak ada, ngerangkak guys, parah, saking galak ya. Nah si Usep itu berani maling di tempat Haji Rojali, parah. Akhirnya si papi tanya, wah Sep parah, mana yang maling wae, cek gitu. Tobat Sep, cek gitu kan. Ya namanya maling kan gak bagus ya guys ya, masa maling gak boleh lah. Tobat Sep, cek gitu. Tapi ya namanya teman penasaran juga kan, kok bisa berhasil keluar dari rumah Pak Rojali. Si papi nanya, tapi mana gak ketahuan sama Haji Rojali, si papi gitu. Kata dia, alhamdulillah aman, gak ketahuan. Si gembol maling, alhamdulillah, ngaco. Ya namanya
Ya bersyukur boleh, tapi jangan dalam hal kejahatan ya guys ya. Masa kejahatan ya alhamdulillahin ya sebenarnya bingung juga sih guys ya, emang bersyukur gitu nggak ketahuan, tapi ya gimana, orang kejahatan masa alhamdulillah kan nggak boleh meren. Tapi ya udahlah, namanya temen ya kan, mau nggak mau ya kan, temen nggak ketahuan juga ya ada rasa syukurnya juga gitu si Papi juga teh. Tuh kalau sampai ketahuan kasihan juga, bisa masuk penjara. Mending masuk penjara, kalau dikebugit meninggal wafat tuh kasihan Nah tuh habis itu tuh habis maling tuh kan penasaran juga lah si Papi. Kan Haji Rojali itu terkenal sebagai sultan di kampungan si Papi ya guys ya. Dia tuh orang paling kaya di kampungan si Papi. Dia berhasil maling di tempat Haji Rojali, berarti kan bakalan dapet hartanya yang wah gitu, yang mahal gitu kan. Penasaran Papi, tanya datang. Papi nanya, Sep, hari mana yang berhasil nyuri barang di rumah Haji Rojali? Kata dia tuh, ya berhasil atuh Pi, kalau nggak berhasil mah nggak mungkin nyampe ke sini. Alhamdulillah, cek si Papi deh. Kok jadi si Papi yang alhamdulillah, ya salah. Loh gimana, udah bingung itu guys ya. Jadi maksudnya tuh ya bersyukur gitu, dapet maling, dapet, jadi nggak sia-sia gitu malingnya teh, ya kan? Dan lumayan bagian kali jatah dikit-dikit mah ya kan. Barang Haji Rojali, orang paling kaya ya kan, otak tuh udah pikirannya, dapat iPhone, dapat berlian, emas, tuh pikirannya si Papi doang. Akhirnya si Papi nanya lagi, dapat apaan lu? Bilang gitu, dapat apaan mana Chef? Di rumah Haji Rojali, di rumah Sultan Rojali, ya kan? Parah guys. Kenapa parah guys? Dia cuman ngambil. Jadi pas aku yang tanya gitu tuh, si Chef jawab gini, Chef mana ngambil apaan di rumahnya Haji Rojali? Cek si Papi tuh gitu. Kata si Chef apa? Pokoknya Aing berhasil ngambil barang paling berharga punya Pak Rojali, barang paling penting buat Pak Rojali gitu. Berarti mahal dong. Nanya lagi tuh, iya apaan barangnya Chef? Cek si Papi itu gitu. Cek si Usepnya teh, Aing berhasil ngambil sendal jepit yang ada di depan rumahnya Pak Rojali. Lah sekarang teh ngapain ngambil sendal jepit? Di dalam ada handphone, ada laptop, ada yang mahal-mahal lah. Malah dia ngambil sendal jepit. Parah. Si Papi teh nanya, ngapain lo ambil sendal jepit sih Chef? Gitu. Malah diomelin masih Usep. Katanya, lah lu mah on Pi, makanya pengalaman dong jadi maling cina gitu. Kenapa Aing ngambil sendal jepit? Karena kalau sewaktu-waktu saya ketahuan maling, katanya gitu, si Haji Rojali nggak bakalan bisa ngejar saya, cenah gitu guys. Aduh, kan sendal jepitnya saya colong, kayak gitu. Aduh parah. Saya teh cek si Papi teh, ya kan Pak Haji Rojali bisa dong, nggak usah ngejar tapi teriak minta tolong sama orang. Kata si Usep, jangan salah, sebelum ngambil sendalnya Pak Haji Rojali, Aing berhasil ngambil mulutnya Haji Rojali, jadi dijamin gak bakalan bisa teriak gitu.